Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami mengerti akan menjadi kehendak-Mu. Dan serta kami juga melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Ulangan 23 ayat 5. Saya bacakan. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Apa yang dinyatakan ini tentang Bileam, yang sejatinya dia ini diminta untuk mengutuk, tetapi yang keluar justru sebaliknya, karena Tuhan sudah mengubah segala kutuk itu jadi berkat. Yang artinya Tuhan ingin mengubah kehidupan jadi lebih baik, bukan sebaliknya menjadi buruk. Kalau kita bicara tentang kutuk yang diubah jadi berkat, artinya kutuk ini bicara hal yang buruk. Kegagalan, sakit penyakit, penderitaan, kerugian, kemalangan, kesialan, ya, semua yang buruk itu diubah oleh Tuhan jadi berkat. Nah, kalau kita bicara ke zaman kita, kepada kehidupan kita, bahwa Tuhan mau ubah segala kutuk dalam hidup kita jadi berkat. Jadi kalau engkau mengalami hari ini kegagalan, percayalah Tuhan mau ubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Kalau engkau ada yang sedang sakit hari ini, Tuhan mau ubah keadaanmu yang tadinya sakit akan jadi sehat dan disembuh. Engkau yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan beban yang berat, Tuhan akan beri kelegaan. Karena Tuhan membalikkan keadaan yang terjadi. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Bileam diminta mengutuk. Tetapi Tuhan Allah mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan mau hidup saudara dan saya juga diberkati. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Perhatikan, ini bukan konteksnya hanya zamannya Bileam saja. Tuhan Allah mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita semua dikasihi Tuhan. Karena kasihnya, Tuhan mau ubah apa yang buruk dalam hidupmu menjadi kebaikan. Apa yang disebut kegagalan menjadi keberhasilan. Apa yang dikatakan kutuk itu menjadi berkat. Karena itu sadari bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasihnya.
Dia bahkan ingin menyelamatkan hidup kita dari kuasa dosa dan maut, ya, dengan datangnya Tuhan Yesus. Itulah sebetulnya. Jangan salah paham lagi dengan Tuhan. Kalau engkau punya masalah itu bukan salahnya Tuhan. Kalau engkau punya beban yang berat itu bukan salahnya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah menghendaki yang buruk terjadi atas hidup kita. Kalau kita mengalami yang tidak baik itu banyak alasan. Bisa saja karena kesalahan kita sendiri. Bisa juga kita mengalami yang buruk karena memang kita sedang diuji. Ingat, yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, itu bukan Tuhan yang melakukan, tapi memang kadang Tuhan mengizinkan. Tujuannya adalah untuk membentuk iman kita, untuk mendewasakan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti akan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kadang diizinkan sesuatu terjadi, tetapi percayalah apa yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pun pada waktunya membalikkannya untuk kebaikan. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang sedang dalam pergumulan, engkau sedang dalam masalah, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu mengasihi engkau, Tuhan menyayangi engkau, dan Dia telah mengubah kutuk dalam hidupmu menjadi berkat bagimu. Ya, seperti yang terjadi zaman Bileam, bahwa Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Demikianlah juga terjadi dalam hidup kita saat ini. Imani bahwa sesungguhnya Tuhan mengubah segala kutuk dalam hidup kita menjadi berkat. Ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita salah paham dengan Tuhan. Ingat, apapun yang diizinkan terjadi, tujuan Tuhan selalu baik, bukan mencelakai, bukan menyengsarakan kita, bukan supaya kita menderita, bukan. Tetapi itu bagian proses kehidupan untuk mendewasakan iman kita. Asal engkau beriman, sungguh percaya kepada Tuhan, maka Dia Tuhan sesungguhnya yang akan berperkara dalam hidupmu dan mengubah segala kutuk, kegagalan, sakit, kerugian, penderitaan, kesusahan, apapun yang negatif, apapun yang buruk itu diubah jadi berkat, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan segala yang baik dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk pandang Tuhan dengan benar. Sekali lagi, Tuhan sudah mengubah kutuk jadi berkat bagi hidupmu, karena Tuhan mengasihi engkau. Jangan salah paham lagi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Seringkali Tuhan kami menghadapi masalah, kadang kami gagal, kadang kami sakit, kadang kami lemah. Tapi kami mau percaya sesungguhnya Engkau Tuhan yang mampu mengubah segala kutuk, segala yang buruk dalam hidup kami menjadi berkat, menjadi kebaikan. Dan kami rindu Tuhan bahwa kebaikan yang kami terima tidak berhenti dalam diri kami sendiri, tapi kami mau jadi berkat juga bagi orang lain, sehingga hidup kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami tidak mau salah paham lagi. Ampuni kami. Kalau kemarin kami kadang salah paham. Kenapa diizinkan ini dan itu terjadi? Kenapa yang nggak baik diizinkan terjadi? Kami sadari maksud Tuhan baik. Bahkan Tuhan akan mengubah kutuk jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diserahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.